Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Vivismada, kami dari PIK Remaja Violet SMA Negeri 2 Balikpapan. Pada kesempatan kali ini kita mau ngapain sih teman-teman? Nah, jadi di kesempatan kali ini kita akan birama Bincang-bincang bersama Sahabat Violet. Kali ini kami akan membawakan sebuah hot news ya. Ya, Kita akan membawakan sebuah tema mengenai pelajar peduli stunting. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurnabila. Saya selaku moderator dalam berjalannya podcast kali ini ditemani dengan dua narasumber yang cantik-cantik. hai, nama aku Jihan Salsabila. Halo, kenalin nama aku Nashwa Rona Zakia. Nah, sahabat TV Semada, sebelum itu kalian sudah pada tahu nggak sih apa itu stunting? Nah, buat yang belum tahu, jadi stunting adalah kondisi di mana gagal tumbuh anak di usia 2 tahun dikarenakan kekurangan gizi yang lama, sehingga tingginya itu tidak normal. Dan for your information, stunting ini bukan penyakit menular dan juga bukan penyakit keturunan. Dan stunting bisa dicegah dengan cara remaja harus paham betul nih, seperti umur nikah itu berapa sih, terus gizi dan nutrisinya harus diperhatikan, minum tablet tambah darah buat yang perempuan, dan juga harus bisa mengkoordinasi teman-teman sebayanya akan bahayanya stunting. Tadi kan kita udah dijelasin nih oleh Jihan mengenai pengertian dari stunting. Benar. Lalu, ciri-ciri anak yang terkena stunting itu kira-kira apa aja? Nah, ciri-ciri yang gampang dilihat nih ya, untuk anak yang terkena stunting itu tuh tingginya beda dengan teman-teman seusianya. Jadi untuk anak-anak yang terkena stunting biasanya tingginya tuh lebih pendek daripada anak-anak seusianya. Baru juga pertumbuhan gigi yang terlambat dan juga kemampuan fokusnya itu menurun. Dan kira-kira kapan sih bisa terjadinya stunting ini? Stunting itu bisa terjadi saat ibu mengandung sampai anak itu berusia 2 tahun. Kenapa sih sampai umur 2 tahun? Karena 80% pembentukan otak itu terjadi dalam 2 tahun pertama kehidupan. Nah, terus dampak dan bahaya dari stunting ini kira-kira apa saja? Nah, sebenarnya dampak dari stunting ini banyak banget ya. Contoh pertama itu anak itu tuh mudah sakit karena imunnya tidak sekuat dengan anak-anak lain yang tidak terkena stunting. Yang kedua, postur tubuhnya tuh lebih kecil. Dan yang ketiga, menyebabkan kematian pada usia dini. Dan yang keempat, otak itu sulit berkembang. Dan karena otak ini sulit berkembang, jadi mempengaruhi kecerdasan anak sehingga kurang nih dalam penyerapan belajar. Wah, ternyata banyak banget nih dampak dan bahaya dari stunting ini. Lalu sebagai kita, remaja atau siswa-siswi SMA Negeri 2 Balikpapan, bagaimana sih cara mencegah stunting ini? Nah, cara mencegahnya itu bisa dengan menjaga pola makan, yaitu 4 sehat 5 sempurna, beserta mengonsumsi suplemen-suplemen yang sudah dianjurkan oleh dokter. Selain itu, pada saat bayi, biasanya ibu memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan, lalu menjaga kebersihan dan memantau pertumbuhan anak. Gitu. Jadi gitu ya. Tapi dari tadi kita udah membahas mengenai pengertian, ciri-ciri, dampak, dan sampai cara mencegahnya loh. Benar. Tapi kita belum tahu nih penyebab dari stunting ini apa. Oh, iya. Bisa dijelaskan nggak sih apa penyebab stunting? Nah, sayangnya penyebab dari stunting ini adalah kurangnya pemahaman ibu terhadap pentingnya nutrisi pada masa kehamilan. Selain itu, hasil Riskesdas 2013 menjelaskan bahwa 1 dari 5 ibu hamil mengalami kekurangan gizi. Lalu faktor lainnya itu bisa terjadi karena infeksi pada ibu, kehamilan dini, gangguan mental pada ibu. Selanjutnya ada jarak kelahiran yang pendek dan hipertensi. Selain itu akses sanitasi dan air bersih juga menjadi faktor loh Kanisa, mengapa banyaknya stunting di Balikpapan. Balikpapan ini. Benar. Dan juga di Balikpapan ini memang benar yang dikatakan Nashwa, banyak terjadi stunting. Contohnya pada tahun 2020 nih, jumlah balita di Balikpapan itu mencapai 18.248. Dan yang terkena stunting itu mencapai 2.412 atau bisa dipresentasikan menjadi 13%. Namun pada 2021 jumlah balita di Balikpapan 18.517 dan yang terkena stunting ada di angka 10%. Data tersebut itu kita ambil dari data DKK Balikpapan, dan menurut data tersebut itu tuh ada penurunan kasus stunting dari data 2020 ke 2021, dan itu tuh bakal kita upayakan semakin turun di tahun 2022.
kita punya target di angka 9%. Wah, teman-teman, berdiskusi mengenai masalah-masalah yang saat ini ternyata sangat seru ya. Semoga memberi manfaat bagi sahabat Violet dan sahabat TV Ismada. Dan diharapkan untuk para remaja dapat mengedukasi teman sebayanya mengenai betapa bahayanya dan beberapa pengertian dari stunting ini. Demikian tadi bincang-bincang bersama dari kami bertiga. Sebelum mengakhiri acara ini, saya ingin memberikan sebuah pantun nih. Apa tuh? Tuh. Bawa duku naik ke tinting. Cakep. Jangan lupa membawa gunting. Cakep. Ayo kita entaskan stunting dengan program Pelajar Penting. Ih, kok dia punya pantun sih? Kita punya nggak? Ada dong. Apa tuh? Ayo tinting, rambutnya keriting. Cakep. Peduli stunting itu penting. Bentar deh. Tapi ada yang salah ya. Apa tuh? Kayaknya rambutnya Ayu Ting Ting tuh nggak keriting tau. Ah, masa sih? Ya Ayo kan? tinting rambutnya lurus. Berarti kita ganti nih pantunnya. Udah, ganti deh. Mulai Sabi. Ayu Ting Ting berambut lurus. Cakep. Peduli stunting itu harus. Yeay. Sekian dari kami. Pelajar Penting, peduli stunting. Pelajar Penting, turunkan stunting. Pelajar Penting, stop stunting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.